Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita bertemu kembali pada mata kuliah analisis makanan dan minuman. Kali ini kita akan membahas topik terkait penetapan kadar protein pada sampel makanan dan minuman dengan metode Gelda. Baik, teman-teman, kita mulai dulu dari definisi dari protein. Di sini saya tampilkan gambar yang menunjukkan contoh pangan atau bahan pangan yang mengandung protein di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa protein ini bisa didapat dari sumber pangan nabati maupun hewani. Di sini saya berikan contoh yang berasal dari hewani. Dan protein itu sendiri di dalam tubuh kita memiliki peranan yang sangat vital sekali. Secara struktur, protein itu adalah suatu senyawa makromolekul kompleks yang dia tersusun atas unsur-unsur C, karbon begitu, kemudian N, nitrogen, kemudian hidrogen, kemudian ada sulfur, ada oksigen, bahkan ada yang mengandung unsur fosfat seperti itu. Kita katakan protein itu adalah suatu polimer yang tersusun atas monomer-monomer asam amino. Asam amino sendiri itu tersusun atas gugus amino di sini dan gugus karboksil di sebelah sini. Dan dalam struktur itu sendiri juga terdiri atas gugus samping atau rantai samping di sini, di mana R yang ada di sini dia akan menentukan jenis protein yang tersusun tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya protein itu mengandung beberapa unsur ya, seperti karbon, oksigen, dan sebagainya yang dia berada pada kisaran persentase tertentu. Persentase terbesar dari unsur penyusun protein itu adalah karbon sejumlah 50–55%. Nah, ini ada salah satu unsur penyusun protein yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan kadar protein, yaitu unsur nitrogen. Jadi kita bisa menentukan kadar atau kandungan nitrogen untuk menentukan kadar protein di dalam sampel, di mana kadar nitrogen atau jumlah unsur nitrogen dalam protein itu kisarannya adalah sekitar 15–18%. Di mana persentase kisaran ini, atau kita bisa ambil rata-ratanya adalah 16%, ini yang nantinya akan dijadikan sebagai angka faktor konversi, yaitu sebesar 6,25. Perhitungannya adalah demikian, di mana rata-rata kandungan nitrogen di dalam protein tadi kan disebutkan kisarannya 15–18, kita ambil rata-ratanya adalah 16%, maka 16 mg nitrogen itu setara dengan 100 mg protein. Jadi 1 mg nitrogen setara dengan 100/16 atau setara dengan 6,25 mg protein. Nah, pada mata kuliah analisis makanan dan minuman, tentu saja kita akan fokus kepada analisis protein ya, baik berupa analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif ini adalah terkait dengan bagaimana cara kita melakukan identifikasi kandungan protein di dalam sampel. Untuk analisis kuantitatif, kita berfokus kepada penetapan kadar protein di dalam sampel. Nah, khusus pada pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus kepada salah satu metode penetapan kadar protein dalam sampel, yaitu metode Gelda. Jadi, metode Gelda itu adalah
salah satu metode yang banyak digunakan untuk menetapkan kadar protein dalam sampel pangan ya. Hampir semua sampel pangan bisa ditetapkan dengan metode Jeldal ini. Metode Jeldal itu adalah metode resmi ya, yang penggunaannya diakui oleh Association of Analytical Communities. Metode Jeldal itu dapat digunakan untuk analisis protein. Hampir semua jenis bahan pangan, makanan, dan minuman itu bisa ditetapkan kadarnya dengan metode tersebut ya. Kemudian konsepnya adalah penetapan kadar protein melalui penetapan kadar nitrogen total di dalam sampel atau di dalam bahan pangan. Tetapi kekurangannya atau kelemahannya adalah bahwa senyawa lain yang mengandung nitrogen di dalamnya juga ikut terukur sebagai protein. Jadi ini metode disebut sebagai metode penetapan protein kasar. Sehingga sangat penting untuk penggunaan faktor konversi di dalam perhitungan kadar protein di akhir ya, dengan konversi dari penetapan kadar nitrogen ke penetapan kadar protein. Nah, bagaimana tahapan untuk analisis atau untuk penetapan kadar protein dengan metode Jeldal pada suatu bahan pangan? Nah, di sini akan saya jelaskan secara urut ya, secara singkat. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk tahapan secara singkatnya, teman-teman, seperti analisis yang lain, tentu saja yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan bahan yang akan digunakan untuk proses analisis. Mulai dari penimbangan atau pengukuran bahan tergantung pada pemberian masing-masing. Untuk sampel, misalnya sampel berupa susu bubuk itu bisa ditimbang, sampel berupa susu cair bisa diukur, dan seterusnya. Kemudian ditimbang juga reagensia yang lain, teman-teman, seperti misalnya kita menggunakan reagensia katalis, kemudian garam, kemudian asam sulfat sebagai agen pengoksidasi atau oksidator yang digunakan pada proses destruksi. Kita siapkan semua, kemudian reagensia itu ditambahkan. Nah, di sini pada proses destruksi atau bisa disebut dengan digesti begitu, sampel ditambahkan dengan reagen yang lain seperti katalisator, garam, dan asam sulfat. Tahapan destruksi dilanjutkan dengan tahapan destilasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan titrasi, dan yang terakhir tentu saja kita menetapkan atau menentukan persen nitrogen dan dikonversi ke dalam kadar protein total. Nah, ini adalah foto atau gambar dari alat yang digunakan untuk proses destruksi atau digesti, yaitu labu Jeldal. Alatnya seperti ini, teman-teman. Ukurannya cukup besar. Proses settingnya seperti ini. Jadi labu Jeldal nanti ditempatkan dalam suatu diposisikan untuk nanti dipanaskan. Nah, kebetulan di sini gambarnya atau fotonya ini adalah pemanas yang otomatis, dia bisa disetting atau diatur suhunya. Ada juga yang bisa menggunakan pemanas manual ya, misalnya pakai api Bunsen seperti itu bisa. Baik, kita masuk ke tahap pertama dari rangkaian penetapan kadar protein dengan metode Jeldal. Tahap pertama yaitu adalah tahap destruksi. Destruksi atau istilahnya itu adalah digesti. Destruksi itu artinya penghancuran ya, jadi menghancurkan untuk membebaskan nitrogen yang ada di dalam sampel kita ya, sampel makanan atau minuman seperti itu.
Yang pertama kita masukkan sampel dulu ya. Sampelnya dimasukkan, ini disesuaikan dengan perkiraan kadar atau kandungan protein dalam sampel. Kalau proteinnya cukup tinggi ya, silahkan jumlah sampelnya bisa dikurangi jumlahnya atau kuantitasnya. Sekitar 1-2 gram gitu ya, cukup dimasukkan ke dalam labu Gel-Del. Kemudian ada beberapa reagensia yang dimasukkan di sini ya, diantaranya adalah asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat di sini dia fungsinya ini adalah untuk agen pengoksidasi atau oksidator seperti itu. Jadi asam sulfat pekat di sini dia fungsinya itu untuk menguraikan atau mengubah N ya, nitrogen itu menjadi amonium sulfat. Kemudian ada ini ya, ini adalah kita bisa pakai natrium atau sodium sulfat atau kalium sulfat ya, namanya potasium sulfat. Ini ditambahkan kisarannya ya 10 gram begitu untuk untuk menaikkan titik didih ya, sehingga kalau titik didihnya nanti bisa naik begitu. Titik didihnya siapa? Titik didihnya dari asam sulfat ini ya, dari asam ini kalau dia sudah meningkat begitu atau naik, maka akan menyebabkan reaksi atau tahapan destruksi itu bisa berjalan lebih cepat. Kemudian ada juga katalis ya, katalis bisa macam-macam. Kebetulan di sini saya berikan contoh, kita pakainya adalah kuprisulfat ya, CuSO4 di sini. Fungsinya tentu saja adalah untuk meningkatkan kecepatan reaksi begitu ya. Destruksinya bisa dipercepat dengan atau ditingkatkan kecepatannya, kesempurnaannya dengan katalisator di sini. Ini saya contohnya adalah Cu begitu. Selain Cu ada apa? Dia bisa menggunakan merkuri, bisa menggunakan selenium seperti itu. Nah, secara keseluruhan selama proses destruksi di sini, protein dalam sampel di sini ya, dalam sampel di sini dia akan terpecah. Dan akhirnya nitrogen yang terbentuk seperti saya jelaskan tadi, dia akan dikonversi menjadi amonium sulfat dengan adanya penambahan asam sulfat pekat di sini. Oke, dari proses destruksi yang sudah dilakukan tadi, akhirnya unsur N di dalam sampel itu akan berubah menjadi amonia. Ya, ini terkecuali nitrat dan nitrit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sampel yang ditetapkan kadar proteinnya itu tidak hanya terdiri atas komponen atau unsur nitrogen saja, ada unsur yang lain seperti CH begitu ya, kita sebutnya sebagai unsur atau bahan organik. Tentu saja dia akan diubah nantinya menjadi CO2 dan H2O. Kemudian bila mana proses destruksi ini dihentikan? Proses destruksi dihentikan itu kita lihat ya, pada saat awal bahan sampel, kemudian katalisator, ada garam, ada asam sulfat pekat ditambahkan, diaduk atau dihomogenkan menjadi satu begitu ya. Dia akan menghasilkan penampilan terlihat warna kotor begitu, seperti ada endapan ya, tidak homogen. Ini pada saat dipanaskan dia akan mengeluarkan asap begitu ya, di sini asap.
Bila mana dihentikan prosesnya pemanasannya? Ya jika nanti sudah tidak keluar asap lagi, kemudian warna dari campuran sampel itu bening ya. Jadi endapannya, kotorannya itu sudah tidak ada lagi. Warnanya ini warna biru karena tadi ditambahkan dengan CSO4 begitu. Jadi parameter dihentikannya proses destruksi seperti yang saya jelaskan tadi adalah sampai warna jernih gitu ya. Sampai terbentuk warna yang jernih. Baik teman-teman, jadi tadi proses destruksi itu dilakukan sampai dengan terbentuk warna yang jernih ya, tanpa ada bagian-bagian yang berwarna hitam. Dan proses destruksi itu mengingat bahwa tadi digunakan asam pekat begitu ya, asam sulfat pekat, kemudian ada katalisator yang sifatnya beracun, maka proses destruksi tadi sebaiknya dilakukan pada lemari asam atau pada ruangan khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya setelah proses destruksi dihentikan, pemanasan dihentikan, maka harus didinginkan gitu ya, didinginkan dulu sebelum ditambah atau diencerkan dengan aqua destillata. Jadi aqua destillata itu ditambahkan dalam keadaan dingin hasil destruksinya. Nah, ini adalah reaksi destruksi ya. Yang terjadi tadi sampel ketemu dengan oksidator H2SO4 begitu. Ini sudah masuk dalam penambahan garam, kemudian katalisator yang ada di sini ya. Kita kebetulan pakainya adalah natrium atau sodium sulfat dan dan kupri sulfat begitu. Ini bisa diganti dengan potasium sulfat. Nah, dari reaksi antara sampel dengan H2SO4 pekat, dia akan menghasilkan ion amonium, ion sulfat. Tadi ada ada unsur ya atau ada komponen organik di sana, dia akan diubah menjadi CO2 dan H2O. Baik, kita lanjutkan dengan tahapan yang kedua dalam rangkaian analisis atau penetapan kadar protein dengan metode Gelder, yaitu tahap distilasi. Rangkaian alatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada labu pemanas, kemudian labu tersebut dihubungkan dengan kondensor, kemudian bawahnya ditangkap dengan Erlenmeyer, seperti itu gambarannya. Jadi hasil dari proses destruksi atau digesti tadi, ini dimasukkan ke dalam labu. Kita tahu bahwa tadi ini hasil destruksi ini mengandung amonium sulfat. Ya, sampel di sini ditambahkan dengan NaOH pekat. NaOH pekat atau kalau tadi kita menggunakan katalisnya bukan CSO4, misalnya katalisnya adalah merkuri begitu, maka NaOH di sini ditambahkan dengan natrium tiosulfat. Nah, dengan adanya NaOH pekat yang ada di sini, ini akan menyebabkan amonium sulfat yang ada di sini akan dipecah menjadi amoniak ya, berupa gas amoniak. Dia akan menguap ke atas, ketemu dengan kondensor, dia akan turun begitu ya. Dia akan turun ke bawah dan ditangkap dengan ini ya, Erlenmeyer yang diisi 5 ml larutan H3PO4 asam borat begitu, dan 2 sampai 4 tetes indikator methylene red, methylene blue. Yang nantinya karena tadi di sini amonium sulfat ya, NH4 ketemu dengan ditangkap dengan asam borat begitu, nanti akan menghasilkan atau membentuk NH4 H2BO3. Kira-kira ini tahapan distilasi dilakukan sampai kapan? Gitu ya, kira-kira sampai diperoleh sekitar 15 ml destilat.
ya. Jadi nanti dihentikannya jika diperoleh kira-kira hasilnya adalah 15 ml distilat. Nah, ini adalah reaksi pada tahapan distilasi. Meliputi pelepasan amonia tadi ya, berarti amonium sulfat hasil destruksi tadi ketemu dengan NaOH pekat, begitu menghasilkan gas amonia yang nanti akan ditangkap dengan asam borat ya, reaksinya demikian. Kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga, tahap titrasi. Tahap titrasi di sini tadi kan hasil yang didapatkan ya, NH4H2BO3 begitu, harapannya nanti dititrasi dengan HCl ini ya, HCl 0,02N. Nah, harapannya nanti asam borat itu bisa terlepas kembali dan membentuk amonium klorida. Titrasi yang dilakukan itu ada nanti standarisasi larutan HCl, ini adalah penitran yang digunakan HCl 0,02N. Kemudian kita lakukan titrasi terhadap destilat ya, destilat yang dihasilkan, dan tentu saja kita menggunakan blanko ya. Blanko itu ditetapkan tanpa sampel, artinya diperlakukan sama tetapi tanpa sampel. Untuk standarisasi larutan HCl 0,02N ini HCl encer sekali begitu ya. Ini seperti umumnya yang dilakukan pada titrasi, yaitu dipipet larutan HCl 0,02N ke dalam bejana Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan 2-3 tetes indikator PP 1%, kemudian titrasi larutan HCl dengan NaOH 0,02N yang sudah distandarisasi. Dicatat volume NaOH-nya yang diperlukan untuk titrasi, TAT-nya itu adalah warna merah muda. Kemudian dihitung normalitas HCl dengan menggunakan rumus V1C1 sama dengan V2C2 begitu ya. Untuk titrasi destilat itu ya, titrasi destilat dilakukan dengan HCl 0,02N standar. Ya, destilatnya diencerkan dulu di dalam Erlenmeyer hingga volumenya kira-kira adalah 50 ml. Kemudian dilakukan titrasi dengan HCl 0,02N standar. Dicatat volumenya. Kemudian dilakukan titrasi blanko seperti itu ya, sama prosedurnya seperti sampel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cuman dia tidak pakai sampel seperti itu digunakan untuk koreksi seperti itu. Ya, dicatat volume HCl standar yang digunakan untuk titrasi blanko. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada tahap titrasi begitu. Titik akhir titrasinya adalah warna merah jambu, di mana mol HCl di sini setara dengan jumlah mol nitrogen. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan penetapan persen nitrogen di dalam sampel dengan rumus persen nitrogen dalam sampel sama dengan volume dalam satuan mililiter titran pada titrasi destilat atau titrasi sampel dikurangi volume titran pada titrasi blanko dikalikan dengan normalitas dari HCl standar dikalikan 14,01 atau ada yang mengatakan 14,0008 begitu ya. Ini kebetulan dibulatkan. Dikalikan 100 dibagi 1000 dikalikan berat sampel dalam satuan gram. Ini baru kita peroleh persen nitrogen. Untuk mendapatkan persen protein, maka kita bisa lakukan konversi. Jadi persen protein kasar begitu ya, karena yang seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya yang terukur bukan cuman nitrogen dalam protein tetapi senyawa lain juga bisa gitu ya mengandung nitrogen.
itu kita bisa tetapkan persen protein kasar sama dengan persen nitrogen dikalikan dengan faktor konversi. Bagaimana perhitungan untuk faktor konversi? Kita bisa melihat di tabel. Nah, ini adalah tabel faktor konversi persen nitrogen menjadi protein. Ya, misalnya kita punya sampel daging. Daging itu di dalamnya itu persen nitrogen di dalam protein daging itu adalah 16%. Artinya untuk mendapatkan faktor konversi F begitu adalah 100 dibagi 16. Ketemunya adalah 6,25. Jadi 6,25 ini adalah faktor konversi nitrogen menjadi protein. Jadi kalau menetapkan kadarnya tadi persen nitrogen dikalikan dengan 6,25. Kemudian contoh yang lain misalnya susu atau produk susu. Karena di dalam susu atau produk susu itu persen nitrogen dalam proteinnya adalah 15,66, maka untuk faktor konversinya 100 dibagi 15,66. Ketemunya adalah 6,38. Ini artinya untuk menentukan persen protein kasar pada sampel susu atau produk susu, kita kalikan persen nitrogen yang diperoleh dari hasil penetapan kadar dengan metode Geldal dikalikan faktor konversinya yaitu 6,38. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya sekilas tentang penetapan kadar protein dalam sampel makanan minuman dengan metode Geldal. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.